Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kalau berbicara tentang semangat belajar, dalam psikologi kita sedang membicarakan tentang motivasi. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar termotivasi untuk belajar. Nah, ada sebuah teori tua yang masih dipakai hingga saat ini dari seorang filsuf bernama Thomas Hobbes. Beliau mengatakan, motivasi kita selama hidup itu ada dua. Di sisi lain, Thomas Hobbes juga mengatakan bahwa motivasi itu adalah alasan yang mendasari tingkah laku seperti berjalan, menggerakkan tangan, makan, minum, sampai kepada tahap belajar. Seperti yang dikatakan di awal, menurut Thomas Hobbes, motivasi itu ada dua, yaitu motivasi untuk menghindari penderitaan dan motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan. Contoh motivasi untuk menghindari penderitaan itu seperti minum obat, karena dengan minum obat kita bisa sehat. Buang air besar, karena dengan buang air besar tubuh merasa ringan. Buang sampah, karena dengan buang sampah lingkungan akan bersih, dan lain sebagainya. Di sisi lain, contoh motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu seperti main game, traveling, hunting foto, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut, ada orang-orang yang dianggap masuk sebagai motivasi menghindari penderitaan, dan ada juga masuk kategori motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan salah satunya adalah belajar. Ada orang yang belajar karena menghindari penderitaan, dan ada juga yang belajar karena untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena rasa ingin tahu yang luas, atau dia memiliki mata pelajaran yang sangat dia kuasai, atau menurut dia belajar adalah sebuah hal yang sangat menyenangkan. Tapi ada juga orang yang belajar karena keterpaksaan, atas dasar perintah orang tua, atau karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ada rumus yang sering dipakai dan berlaku untuk semua orang, yaitu tindakan motivasi yang dilakukan atas dasar mendapatkan kebahagiaan itu selalu memberikan kepuasan yang lebih dibandingkan melakukan sesuatu atas dasar motivasi untuk menghindari penderitaan. Jika tidak semangat belajar karena memandang belajar adalah suatu hal yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan, maka dengan disadari bahwa belajar sudah dianggap sebagai motivasi untuk menghindari penderitaan. Itulah kenapa orang-orang yang menganggap belajar adalah menghindari penderitaan itu tidak bahagia dalam menjalaninya dan tidak mendapat kepuasan. Di bagian inilah yang membedakan belajar untuk motivasi menghindari penderitaan dengan belajar untuk motivasi mendapatkan kebahagiaan. Jika belajar dianggap sebagai sebuah hal untuk menghindari penderitaan, maka belajar akan dianggap sebagai hal yang harus dan wajib. Sedangkan kalau belajar dianggap sebagai hal untuk mendapatkan kebahagiaan, maka belajar akan dianggap sebagai hal yang datang atas kemauan diri sendiri, bukan karena kewajiban atau paksaan. Dan dari perbedaan ini muncul efek yang dihasilkan atau juga feedbacknya. Jika belajar atas motivasi mendapatkan kebahagiaan, maka akan ada kepuasan tersendiri setelah mencapai hasilnya, karena belajar yang diciptakan itu berasal dari kemauan diri sendiri. Sedangkan efek dari motivasi belajar karena menghindari penderitaan, yaitu adalah merasa capek, tidak ikhlas, sehingga proses belajar tidak efektif. Itulah mengapa banyak yang bingung mengapa kerja keras yang dilakukan selama ini tidak membuahkan hasil, karena melakukannya tidak dengan dasar kemauan sendiri dan tidak bahagia menjalaninya. Sekian video dari saya. Salam sejahtera dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.